Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah. Saya di sini sebagai guru pengganti. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Akarsya Fasyah, bisa dipanggil Pak Aldi. Saya akan menjelaskan cara menulis teks prosedur. Tapi sebelum itu, apakah ada yang mengetahui teks prosedur itu apa dari pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Coba Mbak Nadia, teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah teks yang berisi alat, bahan, nama kerangka untuk membuat atau menggunakan sesuatu. Oke, masih ingat ternyata Friplot. Untuk yang lain mungkin ada yang masih ingat juga, Mbak yang baju hitam ini, siapa namanya? Saya Manda. Amanda, coba apa itu teks prosedur? Teks prosedur ini untuk membuat atau menggunakan sesuatu berisi langkah-langkah. Oke, sudah benar, Friplot. Nah, jadi dalam materi menulis teks prosedur ini, kalian nanti saya harapkan bisa mengetahui atau memberikanlah tutorial untuk yang sebelumnya orang belum tahu, misalkan cara mencuci pakaian. Nah, kalian bisa menulis tuh yang kalian tahu apa itu cara mencuci pakaian dan gimana langkah-langkahnya. Nah, untuk tadi kan sudah membahas tentang pengertian ya. Lanjut ke materi sebelumnya, yaitu ada tujuan. Nah, tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk memberi petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material atau bahan tertentu. Misalnya tadi kayak membuat jus itu, dari pertama itu apa yang dimasukkan, apakah memilih jus yang baik dulu atau masukkan es batunya dulu atau bagaimana. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada cara membuat teks prosedur. Nah, cara membuat teks prosedur ini itu yang pertama ada menentukan judul. Nanti itu berkaitan dengan tugas yang akan saya berikan. Jadi tolong diingat-ingat ya materi ini. Yang kedua ada membuat tujuan. Dan yang ketiga ada membuat daftar alat dan bahan. Kayak tadi yang saya bilang itu membutuhkan apa saja, membutuhkan alat apa saja. Dan keempat ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu mau dibuat kayak gimana. Misalkan membuat jus ya harus ada blendernya, harus nyalakan blender tersebut dan selanjutnya. Yang terakhir itu adalah membuat kesimpulan atau penutup. Nah, ini merupakan contoh dari pembuatan teks prosedur. Yang dimana ini judulnya adalah resep risol mayones anti gagal. Nah, kalian bisa lihat ya dari judulnya itu bisa untuk membuat judul semenarik mungkin agar pembaca itu tertarik membaca tulisan kalian. Yang kedua ada tujuannya. Nah, tujuannya itu mengapa kok kalian menulis teks prosedur ini? Apakah ada manfaat atau kegunaan yang lainnya? Dan ketika ada materi dan bahan-bahannya bisa kalian lihat ya. Untuk bahan dari risol ini sendiri itu ada 500 gram tepung terigu, 50 gram susu bubuk dan lainnya. Nah, untuk yang terakhir itu ada 8 butir telur kotak lepas dan 8 buah sosis. Nah, di situ menunjukkan kan cara membuat risol mayo itu ada di alat dan bahan ini. Jadi kalian kalau mau menulis teks prosedur pastikan alat dan bahannya itu sudah kalian tentukan.
untuk yang dari satunya itu ada langkah-langkahnya. Nah, jadi kalau kalian sudah menemukan judul, tujuan, dan juga alat tadi, alat dan bahan, kalian bisa membuat langkah-langkahnya. Seperti kalau membuat risol mayo ini, yang pertama ada buat kulit lumpianya dulu. Caranya memasukkan tepung terigu, maizena, gula, garam, garam lada, 2 butir, telur, dan lainnya. Dan sampai cara yang lain yaitu diamkan dalam kulkas selama 1 jam agar tepung tersebut melekat sempurna. Lalu menggorengnya dan disajikan. Untuk kesimpulannya itu bisa dibuat tidak bertele-tele atau panjang banget ya teman-teman. Cukup apa yang kalian dapatkan dari menulis teks prosedur tadi, mulai dari menentukan judul sampai membuat langkah-langkah tersebut. Tapi contoh yang ini. Nah, kira-kira apakah kalian sudah paham dan ada pertanyaan? Saya Oh, boleh. di Dengan siapa? bagian, nama saya Zia. Ya. Nah, saya mau tanya di bagian cara menulisnya itu, apakah penulisannya harus sesuai dengan urutannya atau boleh acak, misalnya dari kesimpulan dulu atau dari membuat daftar alat bahan dulu? Yang ini ya berarti. Iya. Untuk cara membuatnya itu harus urut ya teman-teman. Karena kalau kalian memulai dari seperti contoh kalau dari menyusun langkah-langkah dulu atau malah membuat kesimpulan dulu, itu jadinya bukan membuat teks prosedur. Karena kalau membuat teks prosedur itu kan harus ada alat dan bahan, terus langkah-langkah di sebelum kesimpulan. Jadi kalau misal kesimpulan dahulu itu sama ya bukan teks prosedur. Apakah kami atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Nah, Bapak tadi sudah menjelaskan materinya mengenai contoh ya. Sekarang Bapak punya lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Nah, di lembar kerja ini terdapat tata cara yang menulis teks prosedur, mulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan yang terakhir itu ada penutup atau kesimpulan. Di NKPD ini nanti akan Bapak undi melalui pertanyaan yang akan Bapak berikan untuk menentukan tema. Apakah kalian mendapatkan tema apa? Temanya itu ada 3 dari Bapak. Yang pertama ada perpustakaan, yang kedua ada dapur, dan yang ketiga ada alat elektronik. Bapak akan undi siapa yang paling cepat menjawab pertanyaan itu yang akan bisa menjadi temanya. Oke, masih ingat dengan materi tadi? Masih. Nah, untuk misal Bapak mau membuat jus mangga, nah untuk langkah-langkahnya gimana tadi untuk proses produknya? Siapa yang jawab? Ya. Ayo, untuk langkah pertama apa coba? Langkah pertama yaitu menentukan judulnya yang menarik. Oke, Mbak Da bisa menjawab yang dapat. Mungkin Mbak Nadi silakan pilih yang mana. Pilih nomor 3, Pak. Nomor 3. Apa? Ada yang oke, nomor 3 ada alat elektronik. Setelah menentukan alat dan bahan, kira-kira apa tahap selanjutnya yang dituliskan untuk menulis judul? Saya Oke, silakan. setelah menentukan alat dan bahan, kita menuliskan langkah-langkahnya. Baik, untuk Mbak Alia mau nomor berapa? 1 atau 2? Nomor 2.
Nomor dua isinya nomor dua isinya dapur. Berarti yang terakhir ada Mbak Manda ya. Oke. Mbak Manda mendapatkan apa ini isinya ya? Yang pertama itu adalah perpustakaan. Dari ketiga tema ini coba silakan nanti kalian buat ya. Sebelum kalian mengerjakan, kalian kan sudah menentukan tema masing-masing tadi. Nah, kira-kira kalian punya pengalaman apa saja? Kayak misal dalam alat elektronik ini mungkin kalian telah melakukan tata cara tes prosedur atau yang lainnya. Nah, dari dapur ini mungkin kalian sudah melakukan juga tata cara tes prosedur seperti membuat mie atau sebagainya. Dan untuk yang di perpustakaan ini mungkin hanya bisa melakukan kayak menulis tes prosedur yang meminjam buku atau lain sebagainya. Nah, dari ketiga tema yang sudah kalian pilih tadi, mungkin yang pertama tadi yang alat elektronik, Mbak Nadia punya pengalaman apa terkait ini? Saya pernah menggunakan blender Pak untuk membuat jus. Oh bagus, membuat jus. Kalau yang Mbak Alia tadi, Saya pernah memasak telur. masak telur. Kira-kira itu gosong tidak telurnya ya Mbak? Tidak. Nah untuk yang pertama di perpustakaan Mbak Manda, Saya pernah pinjam buku di perpustakaan, Pak. judulnya apa ya kira-kira Mbak? Banyak ya, Pak. Sama satunya mungkin tulisan Astra ya. Nah, saya akan membagikan. Nah, dari tiga pilihan ini kalian sudah melakukan tema kalian sendiri. Nah, dan juga kalian bisa menulis teks prosedur kalian dengan pengalaman yang sudah kalian ceritakan tadi. Silakan kalian kerjakan secara tenang. Baik, Baik, Pak. Iya, Blender itu pakai A atau pakai E? jangan lupa pakai Itu pakai E, tapi bukan blender, tapi blender. Iya. Gimana anak? Sudah selesai atau belum? Sudah, Pak. Coba saya lihat dari teman saya. Nah, kalian ternyata sudah cukup memahami mengenai penulisan teks prosedur ini. Nah, Bapak harapkan di pertemuan kali ini kalian bisa menyerap apa yang Bapak sampaikan dan kalian bisa menulis teks prosedur dengan baik dan benar. Oke, sekian dari Bapak. Saya cukupkan karena waktunya telah habis. Semoga ilmu yang kalian dapat pada pertemuan kali ini bermanfaat dan tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.